Renungan pendahuluan ya, saya mulai lagi. Hukum Allah adalah cermin untuk memperlihatkan kepada manusia kecacatan dalam tabiat mereka. Tetapi mereka yang senang dalam kejahatan tidak suka melihat kecacatan moral mereka. Mereka tidak menghargai cermin berharga ini karena menyatakan dosa mereka. Oleh sebab itu, gantinya mengadakan perang terhadap pikiran jasmani, mereka malah berperang melawan cermin sejati dan setia itu yang diberikan oleh Yahweh untuk maksud agar mereka tidak tertipu. Tetapi agar cermin itu dapat menyatakan kecacatan dalam tabiat mereka, haruskah penemuan tentang kecacatan ini menuntun mereka membenci cermin itu atau membenci diri mereka sendiri? Haruskah mereka membenci cermin itu atau membenci diri mereka sendiri? Haruskah mereka menyingkirkan cermin yang telah menemukan kecacatan ini? Tidak. Dosa-dosa yang mereka pelihara, yang diperlihatkan oleh cermin setia, ya, mana tuh? Cermin setia itu akan menutup pintu-pintu sorga kecuali dosa-dosa itu disingkirkan. Dan mereka menjadi sempurna di hadapan Allah. Saya ulang ya, dosa-dosa yang mereka pelihara, yang diperlihatkan oleh cermin setia itu, akan menutup pintu-pintu sorga, kecuali dosa-dosa itu disingkirkan. Dan mereka menjadi sempurna di hadapan Allah. Dengarkan kata-kata dari Rasul setia ini. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Orang-orang yang giat meniadakan hukum jauh lebih baik memperlihatkan semangat mereka dalam meniadakan dosa mereka. Tuhan membuat umat manusia itu tegak lurus, tetapi kita telah jatuh dan menjadi hina karena menolak menurut kepada tuntutan suci yang ada pada hukum Allah. Semua hasrat kita, jika dengan benar dikendalikan dan dengan benar diarahkan, akan berperan pada kesehatan fisik dan moral dan menjamin kebahagiaan besar bagi kita. Pezina, pelaku mesum, dan pelaku asusila tidak menikmati kehidupan. Tidak akan ada kenikmatan sejati bagi pelanggar hukum Allah. Tuhan mengetahui ini, oleh sebab itu Ia melarang kita. Ia mengarahkan kita, memerintahkan kita, dan Ia dengan nyata-nyata melarang. Dosa tidak tampak sebagai dosa, kecuali dipandang cermin sejati yang Allah telah berikan kepada kita sebagai satu ujian tabiat. Ketika pria dan wanita mengetahui pernyataan hukum Allah dan meneguhkan kaki mereka di atas panggung kebenaran kekal, maka mereka akan berdiri di hadapan Tuhan, maka mereka akan berdiri di mana Tuhan dapat memberikan kekuatan moral kepada mereka untuk memancarkan sinar mereka di hadapan manusia, agar mereka dapat melihat pekerjaan baiknya dan memuliakan Bapa yang ada di surga. Jalan mereka akan ditandai dengan konsistensi. Mereka tidak akan mendapat tuduhan yang benar terhadap kemunafikan dan sensualisme. Mereka dapat mengkhotbahkan Kristus dengan kekuatan, diilhami dengan rohnya. Mereka dapat mengucapkan kebenaran-kebenaran yang akan membuka jalan mereka ke hati orang-orang. Ini ditulis Review and Herald 8 Maret 1870. Ya, kalau kita lihat di atas, tadi Nyonya White mengatakan hukum Allah itu bagaikan cermin. Coba ke atas ya. Hukum Allah itu adalah cermin. Ya, untuk memperlihatkan kepada manusia kecacatan dalam tabiat mereka. Ada yang melihat cermin itu menjadi senang, ada juga yang melihat cermin itu menjadi tidak senang. Ya, orang-orang yang penampilannya di cermin itu jelek atau dalam arti mereka tidak bertobat, melanggar hukum, maka mereka tentu saja akan tidak menghargai cermin ini. Ya, itu makna dari tulisan ini. Sehingga
Cermin ini adalah apa yang sudah kita pelajari selama ini. Ya, bahkan saya berterima kasih bagi pribadi tentu saja ya, karena luar biasa itu si Oi tiap hari ya dia memberikan tulisan dan tulisan itu adalah cermin kalau menurut saya. Karena cermin itu adalah tulisan itu adalah bagaikan karakter yang harus kita miliki di dalam masa sisa beberapa tahun ini. Ya, di situ di dalam tulisan itu maupun di dalam tulisan Review and Herald ini yang dikatakan sebagai cermin adalah ya kita harus kembali kepada diri sendiri kalau katanya Enco ya. Kembali untuk mengalahkan ke diri sendiri. Ya, setiap hari berjuang untuk tidak jatuh dalam pelanggaran. Ya, artinya kita harus konsisten terhadap apa yang kita pelajari, apa yang sudah kita baca, dan berusaha keras untuk mempraktekkan. Ya, itu tulisan itu selalu kadang-kadang membuat saya juga bingung ya. Kadang-kadang, waduh, susah sekali ya. Kalau lihat di dalam tulisan-tulisan yang kita pelajari selama hari Sabat, tulisan-tulisan yang diberikan oleh saudara Enco ya maupun Oi, itu menuntut kita harus bertobat. Ya, kita tidak bisa lagi seperti ini. Kalau terakhir kemarin itu Enco ada kasih tontonan YouTube itu, ya, yang orang bule itu yang bisa orang itu aja tahu gitu loh, kira-kira akhir zaman itu seperti apa. Tapi banyak di antara kita yang masih saja business as usual, ya, tidak mempersiapkan diri, lebih siap daripada kalau misalnya kerajaan itu masih 20 tahun lagi. Ya, tulisan-tulisan inilah yang membuat kita melihat di dalam cermin. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah berusaha meninggalkan seluruh apa yang dilarang? Ataukah kita masih biasa-biasa saja? Artinya kita masih business as usual, tidak mempersiapkan diri, ya masih berkutat dengan keperluan-keperluan lahiriah kita. Nah, ini tulisan ini menggugah hati saudara dan saya sebagai ayat renungan. Mari kita berpikir jernih. Ya, sudah sampai di manakah kerohanian kita di dalam masa yang sudah beberapa tahun lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Saudara Rain. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sudah masuk di bulan Maret. Ya, ini bulan Maret ini bulan yang agak berbeda dari yang biasanya, khususnya Indonesia. Bulan Maret ini kita tahu harusnya sudah nggak hujan, harusnya berhenti di Februari, ini masih hujan. Nah, ini artinya sudah sebagai satu contoh bahwa alam ini sudah tidak sesuai dengan pola kebiasaan yang yang selama ini berlaku. Ini alam udah mulai menunjukkan ada perubahan-perubahan. Saya jujur khawatir kalau kita semakin baca seperti Victor tadi katakan, kalau kita baca hanya mengikuti apa yang diposting Koi, ya, Ana dan yang lain-lain. Veno juga banyak di Facebook. Mungkin kalau Victor bisa cari Veno di pertemanan dengan Veno dan Stella Ana itu nanti juga bisa kelihatan, ya. Kita bisa lihat bacaan-bacaan yang dibagikan itu banyak sekali bagus-bagus. Tante Siana juga kalau posting tulisan bagus-bagus, ya. Kita bisa banyak dapat pelajaran dari sana. Nah, kenapa kita perlu takut? Karena kita sudah tahu bahwa penggenapan nubuatan itu nanti bukan dunia ini kondisinya seperti ini. Ya, satu persatu mulai tergenapi. Kita masih aman-aman saja sekarang ini karena apa? Karena empat mata angin itu masih ditahan, ya. Empat mata angin itu masih ditahan. Tapi kita sudah dikasih tahu bahwa
tidak akan sepenuhnya mampu malaikat itu menahan. Akan ada yang terlepas ya sebagai perang kesusahan. Nah, perang kesusahan itu adalah gempa bumi, bencana alam, banjir, ya yang dahulu nggak pernah ada sekarang ada. Itu yang dikasih tahu oleh Ellen G. White kepada kita. Akan ada perang, perang yang berantai dari satu bangsa kepada bangsa yang lain. Sekarang sudah muncul. Di masa lalu nggak pernah kita lihat ada perang yang seperti itu. Ya, perang yang berkepanjangan yang sekarang kita hadapi ini nanti akan intensitasnya berkembang. Kita belum lihat. Ya, maka itu kita hari demi hari ini waktu itu cepat. Kita nggak tahu seperti apa nanti. Kita tunggu saja seperti apa. Ya. Yang jelas kita harus siap bahwa waktu semakin pendek, ya semua penggenapan nubuatan itu perlahan-lahan akan terjadi. Ya. Sekarang kita bisa tahu semua itu dari mana? Dari cermin yang Tuhan sudah berikan. Ya. Kalau cermin kita tahu secara logika, cermin itu adalah apa? Cermin itu adalah satu alat untuk kita melihat diri, ya. Satu alat untuk kita bisa melihat diri kita. Kalau kita ada jerawat di sebelah kiri atau jerawat di sebelah kanan, atau kita mau lihat apa perut kita buncit, apa perut kita udah mulai kempes, ya, udah semuanya terlihat di cermin, tidak bisa disembunyikan oleh cermin ini. Jadi di dalam bacaan kita ini, Ellen G. White menggambarkan sebuah hukum Allah itu dengan satu ilustrasi yang sedemikian sederhana, ya, yang pada dasarnya nggak mungkin orang sampai nggak bisa paham tentang ilustrasi yang sedemikian sederhana. Nah, dalam ilustrasi yang sedemikian sederhananya ini, Ellen G. White memberikan pikiran kita kepada pemahaman bahwa seperti inilah hukum. Dan alangkah sedihnya, kalau cermin, ya kita melihat diri kita gemuk atau kita kurus, kita tidak pecahkan itu cerminnya, kita tidak buang itu cerminnya, ya hanya kita mungkin tidak lagi mau bercermin atau kita malah ya kita mungkin mematuhi cermin tersebut bahwa saya harus kurus, saya harus olahraga, kira-kira seperti itu. Tapi dalam hal hukum Allah, ternyata pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab. Ya. Saya nambahkan yang tadi Victor katakan, bahwa pada kenyataannya, dalam dunia nyata, dalam dunia rohani, faktanya adalah pertanyaan-pertanyaan ini lebih banyak orang yang memecahkan cerminnya, ya, menyingkirkan cerminnya daripada ia mau mematuhi hukum Allah. Jadi ada sedikit perbedaan antara kasus melihat cermin secara nyata dan kasus secara cermin dalam ilustrasi kepada hukum Allah. Ya, mari kita baca pelan-pelan. Mereka tidak menghargai cermin berharga ini karena menyatakan dosa mereka. Ya, jadi dosanya mereka itu dikasih tahu. Ya, coba saudara sampaikan ketus apa masalah permasalahan-permasalahan dosa yang dipunyai oleh orang. Adakah mereka terima sebagaimana cermin kalau kita berikan? Kalau cermin tadi memperlihatkan lemak kita, gemuk kita, mungkin kita terima. Dan akhirnya banyak yang akhirnya berolahraga atau diet atau mengurangi makannya karena melihat cermin. Tapi dalam hal kebenaran, ya tidak ada satu orang Advent pun, ya hanya segelintir yang nanti akan jumlahnya jadi 144.000. Namun sekarang ini masih tersembunyi. Kita sulit menemukan mereka. Semuanya mayoritas yang kita temui adalah orang-orang yang mau menyingkirkan cermin tersebut. Oleh sebab itu, gantinya mengadakan perang terhadap pikiran jasmani, ya, yang harus diperangi, mereka malah memerangi cermin sejati dan setia itu. Jadi cerminnya yang diperangi, ya, yang diberikan oleh Yahweh untuk maksud agar mereka tidak tertipu, ya. Jadi Tuhan memberikan hukumnya itu supaya apa? Ya,
supaya si umatnya ini bisa aman mengarungi sisa perjalanan. Tapi si umat Allah ini, ya, umat Allah ini karena dosa-dosanya terlihat di sana, maka ia menyingkirkan cermin tersebut. Mudah-mudahan kita bukan bagian dari orang-orang yang seperti itu. Kita lanjut. Tetapi agar cermin itu dapat menyatakan kecacatan dan tabiat mereka, haruskah penemuan tentang kecacatan ini menuntun mereka membenci cermin itu atau membenci diri mereka sendiri? Ya, ini sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu ditanya. Tapi Ellen G. White menanyakan pada kita karena ini harus dijawab. Ya, karena berbeda dengan cermin. Kalau cermin, adakah kita membenci cermin kita? Kalau seperti tadi kita ngelihat ada lemak di perut kita atau di pipi kita, secara mayoritas orang-orang akan menerima cermin itu. Tidak akan mungkin mempersalahkan cerminnya. Pasti akan mempersalahkan lemaknya. Ya, pasti akan mempersalahkan lemaknya. Tapi dalam cerita yang disampaikan oleh Ellen G. White di sini, cerminnya lah yang disalahkan. Ataukah membenci diri mereka sendiri? Nah, ini yang harus kita jawab. Haruskah mereka membenci cermin itu atau membenci diri mereka sendiri? Ya, karena ini pun juga bagian dari orang-orang yang pemegang pekabaran sekarang. Para pemegang pekabaran sekarang ini kan lagi dididik untuk membangun moral. Ya, jadi bukan berbicara tentang hal-hal yang akan datang. Ya, sekarang kita lagi dituntut untuk pembangunan moral karena Tuhan terbukti 3,5 tahun Yesus mengajar murid-murid Yesus, Yesus tidak berhasil mendidik murid-muridnya untuk siap jadi pekerja-pekerja roh suci ujian awal. Sehingga dia perlu menambahkan pendidikan 40 hari. Dan 40 hari ini fokusnya adalah pembangunan moral. Ya, jadi sama seperti yang kita baca ini. Haruskah mereka menyingkirkan cermin yang telah menemukan kecacatan ini? Jawabannya tidak. Ya, jadi kita harus jawab juga dengan tidak. Jangan seperti orang-orang pada umumnya, cerminnya yang disingkirkan. Kita harus menyingkirkan, ya, diri kita yang kita singkirkan. Dosa-dosa yang mereka pelihara, yang diperlihatkan oleh cermin setia itu, akan menutup pintu-pintu surga, kecuali dosa-dosa itu disingkirkan. Dan mereka menjadi sempurna di hadapan Allah. Dela boleh geser ke bawah, Del. Di sini Ellen G. White menggunakan pezina, pelaku mesum, dan pelaku asusila. Ya. Saya tidak paham ini Ellen G. White lagi berbicara apa. Tapi ini satu review and herald utuh yang saya tampilkan. Ya, bacaan ini adalah satu review and herald utuh. Saya tidak paham Ellen G. White lagi arah pembicaranya kemana. Ya, tapi yang jelas kita anggap saja ini Ellen G. White lagi mengkritisi tentang pelanggaran hukum secara umum. Ya. Dosa tidak tampak sebagai dosa kecuali dipandang di cermin sejati yang Allah telah berikan kepada kita sebagai satu ujian tabiat. Jadi ujian tabiat kita itu diuji dengan kebenaran yang Tuhan berikan. Kalau kebenaran itu diberikan terus kita menolak, ya, kita mempersalahkan kebenaran itu karena kita lebih mencintai tabiat kita atau kita tidak mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita, karakter kita, kita lebih mencintai diri kita, maka dosa itu tidak akan tampak. Tanya dia. Dosa itu hanya tampak kalau kita memandang kepada cermin. Jadi jangan heran kenapa orang-orang yang penolak kebenaran, dia tidak seperti kita bisa melihat bahwa diri saya ini tidak layak, diri saya tidak pantas. Ya seperti Yesaya melihat dirinya, Yeremia usah melihat dirinya tidak layak untuk memimpin bangsa Israel. Ya, kita udah baca ya, Paulus pun demikian. Ya, kita baca Daud rendah rasa ilah hati. Tapi bagaimana sikap orang-orang yang penolak-penolak kebenaran kita lihat? Semuanya merasa diri layak.
Ya, demikian juga Petrus. Pada saat Petrus masih di 3,5 tahun, dia merasa dirinya pantas. Ya, artinya apa? Artinya bagi orang-orang yang tidak mempunyai cermin yang sejati itu, dosa itu tidak terlihat. Ya. Dosa itu tidak terlihat. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita sama seperti mereka, menyingkirkan cerminnya, sehingga dari kacamata yang dipunyai oleh orang yang menyingkirkan cerminnya, dosanya tidak terlihat. Ya, kalau dosanya tidak terlihat, maka mungkinkah dia memohon ampun kepada dosanya? Tidak. Adakah pertobatan? Tidak akan ada. Kalau tidak ada pertobatan, ada pengampunan? Tidak ada. Kan kita udah pelajari urut-urutannya kemarin. Jadi tidak akan mungkin ada pengampunan kalau tidak ada permohonan. Tidak akan ada permohonan kalau tidak ada penyesalan. Tidak ada pengakuan. Ya, tidak ada rasa bersalah, kesadaran yang kemarin kita pelajari. Kira-kira mungkin demikian ya mengenai cermin yang kita ditampilkan oleh Ellen G. White. Mungkin kita baca paragraf ini yang terakhir kita baca bersama-sama. Dosa tidak tampak sebagai dosa kecuali dipandang di cermin sejati yang Allah telah berikan kepada kita sebagai satu ujian tabir. Jika pria dan wanita mengetahui pernyataan hukum Allah dan meneguhkan kaki mereka di atas panggung kebenaran kekal, maka mereka akan berdiri di mana Tuhan dapat memberikan kekuatan moral kepada mereka untuk memancarkan sinar mereka di hadapan manusia, agar mereka dapat melihat pekerjaan baiknya dan memuliakan Bapa yang ada di situ. Itu diberikan kalau kita mau menerima cermin sejati itu. Ya, kita baca itu. Ketika pria dan wanita mengetahui pernyataan hukum Allah dan meneguhkan kaki mereka di atas panggung kebenaran kekal, maka mereka akan berdiri di mana Tuhan dapat memberikan kekuatan moral. Jadi Tuhan dapat memberikan kekuatan moral kalau mereka mau menerima, ya, mau menerima, mau mengetahui pernyataan hukum Allah dan meneguhkan kaki mereka. Ya, jadi Tuhan tidak akan memberikan kalau tidak mau kita terima. Ya, jalan mereka akan ditandai dengan konsisten. Mereka tidak akan mendapat tuduhan yang benar terhadap kemunafikan dan sensualisme. Mereka dapat mengkhotbahkan Kristus dengan kekuatan diilhami dengan roh. Mereka dapat mengucapkan kebenaran-kebenaran yang akan membuka jalan mereka ke hati orang. Itu bisa terwujud apabila kita mau menerima cermin yang sejati. Review and Herald 8 Maret 1870. Cukup sederhana dengan pendahuluan ini. Artinya kita disuruh melihat kebenaran Tuhan itu seperti cermin. Artinya apa? Kalau kita melihat kebenaran Tuhan itu diilustrasikan sebagai cermin, siapa yang kita lihat di cermin tersebut? Orang lain? Saudara kita? Tetangga kita? Teman kita? Siapa? Diri kita sendiri. Ya. Jadi artinya kembali lagi pembangunan dan reformasi itu adalah sebuah perintah kepada individu-individu, bukan suatu perintah diberikan kepada kelompok atau kepada orang-orang yang lain. Bukan kita bawakan kepada orang lain, tapi kita bawakan dahulu kepada diri kita sendiri. Kira-kira mungkin demikian renungan pendahuluan kita. Ada yang mau respon, silakan. Saudara-saudara, pada sahabat ini, kesempatan ini saya mengajak saudara untuk banyak membaca contoh-contoh. Ya. Kalau ini Nyonya White pakai ilustrasi, nanti kita lihat pelajaran yang Ellen G. White sampaikan melalui contoh. Ya, saya mengajak Dela kembali dulu ke 2 minggu yang lalu, Del. Yang nomor 3, Del. Saya mengajak saudara dulu mereview pada 2 minggu yang lalu bacaan yang paling terakhir yang kita di akhir-akhir tutup sabat. Saya ingin merefresh sedikit
Karena bacaan itu benar-benar menjadi satu satu pertaruhan kita. Mayoritas semuanya kita ketakutan ya, terhadap hal yang kita akan bacakan kembali pada saat itu. Ya, ini yang bacaan yang ketiga, teman-teman mudah-mudahan mengikuti ya. Mudah-mudahan teman-teman setelah pelajaran minggu yang lalu tidak diam saja, tapi dibaca kembali bacaan ini. Karena bacaan ini bukan sebuah bacaan yang seperti kita baca koran, habis dibaca kita taruh korannya, udah kita tinggal lupa, kita lanjut lagi kepada berita-berita yang lain. Kebenaran Tuhan tidak seperti itu, karena kebenaran Tuhan itu bukan sebuah berita, tapi suatu tuntutan peraturan pelaksanaan. Artinya apa? Artinya harus dilaksanakan. Kalau kita harus laksanakan, mau tidak mau harus dibaca berulang-ulang sampai sepenuhnya kita bisa laksanakan. Selama belum kita tuntaskan tuntutan Tuhan tersebut, maka bukan berarti buku itu atau tulisan tersebut boleh kita abaikan, boleh kita lewatkan. Sama halnya kayak orang di sekolah. Kalau dia dikasih tugas, selama penugasan tersebut belum dia tuntaskan, belum dia selesaikan, maka dia nggak bisa jalankan kepada melanjutkan kepada penugasan yang berikutnya. Selesaikan dulu penugasan tersebut. Maka dia mau tidak mau kembali dan kembali kepada semua petunjuk-petunjuk dari penugasan tersebut. Kira-kira demikian di dalam kehidupan kita juga di dalam pekerjaan maupun di sekolah. Ya, mari kita baca yang ini. Nah, ini saya ajak kembali saudara untuk membacanya kembali. Ya, ini kembali lagi ini adalah sebuah cermin. Ya, jadi kita jangan lihat orang lain, kita lihatlah diri kita sendiri. Memberikan waktu, pikiran dan kekuatan pada pengejaran harta dunia itu berbahaya. Ya, ingat masing-masing kita masih pada hari ini tidak bisa dipungkiri masih ada yang masih mengejar harta dunia. Alangkah sedihnya kita pada dasarnya sebenarnya bukan mengejar harta dunia. Kita hanya mau bertahan hidup. Yang sedihnya itu sebenarnya bacaan Nyonya White ini tidak se ekstrim seperti ini. Pada dasarnya kita tuh bukan mengejar harta dunia, tapi hanya bertahan hidup. Ya, tapi bertahan hidup pun juga merupakan sesuatu yang juga harus perlahan-lahan disusutkan. Ya, itu yang telah kita pelajari. Kita lanjut. Sekalipun sukses mengikuti usaha yang tekun, nah ini sekali lagi saya tegaskan, sekalipun sukses mengikuti usaha yang tekun, karena dalam melakukan itu ada bahaya, membuat Allah dan kebenarannya menjadi nomor dua. Ini Ellen G. White ingatkan, sekalipun kamu berhasil ya dalam usaha pengejaran harta dunia, kamu jadi kaya, kamu menduduki suatu jabatan yang dikagumi oleh orang banyak, ya, tapi ada satu ancaman bagi kerohanian, yaitu apa? Allah dan kebenarannya menjadi nomor dua. Kita sudah dapatkan banyak contoh-contoh yang kita lihat di dalam pengalaman umat-umat Allah di masa lalu. Ya, banyak orang yang sudah di posisi yang terhormat, bahkan pada saat itu ia berubah menjadikan Allah itu hamba, hanya hamba, hanya dia doa berdoa meminta meminta meminta. Tapi banyak dia sudah melupakan kewajiban-kewajiban. Itu fakta, ya. Dan pengalaman kita sudah juga lihat banyak orang-orang yang sukses di dunia, ya, di agama apapun. Saudara amati, otomatis mereka akan lebih banyak perhatiannya kepada kesuksesannya daripada agamanya. Walaupun agamanya tidak sama dengan kita pun, kita lihat banyak perubahan-perubahan di mereka. Itu artinya bukan hanya berlaku di umat Allah, berlaku di dalam dunia nyata. Karena dalam melakukan itu ada bahaya membuat Allah dan kebenarannya menjadi nomor dua. Jauh lebih baik menjadi miskin. Ini yang harus kita renungkan. Banyak yang kita nggak rela untuk menjadi seperti yang kita baca dari petunjuk Ellen G. White.
Ingat, kembali lagi ini adalah cermin, ya. Jauh lebih baik menjadi miskin, menahan kekecewaan dan pengharapan dunia hancur daripada kepentingan kekal dalam bahaya. Ini nasihat Ellen G. White. Saudara mau terima? Saudara mau jalankan? Ya, saudara mau terima dan jalankan? Tidak banyak yang mau jalankan. Mungkin tidak hari ini yang saya mau bacakan pengalaman orang yang rela mau meninggalkan kekakalan, ya, rela meninggalkan kesuksesannya. Mungkin 2 minggu lagi nanti akan saya baca. Siapa orangnya nanti saudara. Di 2 minggu bacaan ini dinasihatkan kepada kita salon 144.000. Kita harus rela. Jauh lebih baik menjadi miskin, menahan kekecewaan dan pengharapan duniawi hancur daripada kepentingan kekal dalam bahaya. Artinya, kesuksesan yang kita dapat tadi yang di atas itu bukanlah dari Tuhan, tapi datang dari mana? Kesuksesannya dari mana? Panas dan hujan datang, ya, diberikan sama kepada siapa. Bangsa Israel waktu sampai di tanah Gosen, saudara lihat, perjalanan bangsa Israel sampai di tanah Gosen, itu atas bimbingannya siapa? Atas perintah siapa? Ya, keluar dari Mesir, pindah keluar dari Kanaan, ya, satu keluarga Yakub dan anak-anaknya pindah ke tanah Gosen. Ya, 7 tahun kelaparan, 7 tahun kelimpahan. Di tanah Gosen itu semua atas perintah Tuhan. Mereka patuh, mereka jalani semua tuntutan Tuhan. Dan mereka terapkan agamanya di dalam hidup. Mereka dapat kesuksesan. Mereka dapat kesuksesan. Bangsa Israel malah lebih makmur daripada orang-orang Mesir. Saudara, lihat. Mungkin kita melihat bahwa itu Tuhan yang berikan. Ini saya panjang lebar ya. Mungkin saudara melihat itu adalah Tuhan yang memberikan. Tapi faktanya, Tuhan, adakah Tuhan pada akhirnya tetap dimuliakan? Saudara sudah ikuti ceritanya bahwa bangsa Israel setelah memperoleh kesuksesan, bacaan yang kita baca di depan ini terbukti tergenapi juga di dalam diri mereka. Itu apa? Ada bahaya membuat Allah dan kebenarannya menjadi nomor. Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kesetiaan mereka jauh. Dan akhirnya Tuhan perlu membuat bangsa Israel ini menderita, menjadi miskin, ya, menjadi kembali lagi menjadi orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, bahkan orang-orang yang tak berdaya dianiaya oleh bangsa Mesir. Supaya apa? Dengan aniaya-aniaya itu bagaimana? Tetapkah dia menjadikan Tuhan nomor dua? Tidak. Akhirnya dia tidak lagi menggantungkan dirinya dengan kesuksesannya. Akhirnya dia mencari Tuhan. Jadi artinya jawaban Nyonya White ini jawabannya yang benar sekali, terbukti di dalam pengalaman bangsa Israel, yaitu jauh lebih baik menjadi miskin, menahan kekecewaan dan pengharapan duniawi hancur daripada kepentingan kekal dalam bahaya. Terbukti bangsa Israel baru cari Tuhan setelah dia miskin, ya, setelah dia sudah teraniaya oleh perhambaan di dalam pabrik batu bata, barulah dia memohon untuk ada orang yang bisa melepaskan mereka dari uh, uh, perhambaan di Mesir. Tapi ketika mereka sukses, adakah mereka mau cari-cari untuk ada orang yang melepaskan? Tidak. Jadi dalam cerita tersebut kita bisa lihat jauh lebih baik menjadi miskin, menahan kekecewaan dan pengharapan duniawi hancur daripada kepentingan kekal dalam. Sekali lagi kita yang di bawah, saudara, uang telah menjadi ukuran kemanusiaan di dunia. Dan manusia dinilai bukan dari integritas mereka, tapi dari jumlah kekayaan yang mereka miliki. Demikianlah zaman sebelum air bah. Ya, saudara, itu zaman di sebelum air bah. Padahal zaman sebelum air bah belum dikenal mata uang. Mata uang baru ada di zamannya Mesir. Ya,
Ini Ellen G. White memberikan satu contoh dengan air bah. Tapi jangan kita simpulkan bahwa Ellen G. White ini nabi yang palsu nih. Nah, karena di zaman air bah belum ada uang. Nyonya White bilang begini, kita memandangnya kepada kita bahwa uang benar-benar menjadi salah satu. Terbukti, nyata. Tidak ada yang tidak diukur dengan uang di zaman kita sekarang. Kita lanjut. Janganlah kita bertekad untuk mendapatkan kekayaan jika kita melihat bahwa kemiskinan akan menjadi bagian kita karena tinggal di dalam kebenaran. Nasihat Ellen G. White adalah, marilah kita tinggal dalam kebenaran dan masuk dalam kehidupan. Lihat, nasihatnya Ellen G. White bukanlah nasihat daripada tokoh-tokoh ekonom atau para pendidik orang-orang berhasil di dunia. Kalau orang-orang berhasil di dunia mengatakan apabila kamu ada diramalkan bahwa di depan itu kamu ada kegagalan, ya, kerugian, ya, atau kemiskinan akan menjadi bagian kita karena tinggal di dalam kebenaran, maka tinggalkanlah kebenaran itu. Atau kalau kamu ada prediksi tentang suatu jenis usaha itu gagal di depan atau ada kemiskinan di depan, maka kata orang-orang ekonom, ahli-ahli bisnis akan mengatakan hindari, jangan berinvestasi di sana, tinggalkan. Tetapi di dalam kebenaran Tuhan ini berbeda, ya. Tuhan lebih memilih umatnya itu menjadi miskin, ya, tetapi tetap tinggal di dalam kebenaran daripada umatnya itu kaya raya, ya, bermegah-megah tetapi mereka melupakan Tuhan. Ya, karena apa? Orang mungkin mengatakan saya dengan kekayaan saya untuk kemuliaan Tuhan. Tidak ada kemuliaan Tuhan di dalam periode perjanjian baru. Kemuliaan Tuhan hanya ada di dalam perjanjian lama. Kenapa kok di masa lalu perjanjian lama Tuhan banyak memberikan kekayaan-kekayaan kepada umat-umatnya? Sebenarnya Tuhan sedang memuliakan mereka atau Tuhan sedang memuliakan dirinya Tuhan? Mungkin saya berikan pandangan. Di masa lalu, ini agak saya melebar. Di masa lalu, Yesus atau Tuhan itu bersaing dengan dewa matahari, dengan dewa-dewa Baal, dewa-dewanya Raja Ahab, ya, dewa-dewanya Raja Mesir, ya, raja-rajanya bangsa-bangsa yang dilewati oleh bangsa Israel. Ya, mereka punya dewa-dewa dengan namanya yang bermacam-macam. Ya. Nah, Yesus Tuhan bersaing dengan dewa-dewa itu. Maka itulah Yesus melalui hamba-hambanya, Yesus menunjukkan, ya, memperlihatkan kekuasaannya. Ya, Yesus memperlihatkan kemampuannya, kekuasaannya. Ya, perlihatkan seperti kita lihat waktu Yesus bersaing dengan dewa-dewanya eh, Elia, di zamannya Elia, Raja Ahab, kita lihat Yesus tidak rendah hati di sana. Ya, Yesus kalau terlihat memperlihatkan kelebihannya, berbeda sekali dengan perjanjian baru. Ya, perjanjian baru Yesus sangat-sangat membiarkan dirinya untuk dihina. Dengan di perjanjian lama kita lihat tidak pernah ada penghinaan kepada Yesus, pada Tuhan. Kalau ada penghinaan kepada Tuhan, wah, bangsa tersebut dihabiskan. Dewa-dewanya dihabiskan semua. Ya, karena apa? Karena di masa itu Yesus mau memperlihatkan siapa yang punya kuasa terhadap dunia ini. Maka Yesus tunjukkan kelebihan-kelebihannya. Dewa siapa? Ya. Siapa penguasa di dunia ini yang patut dihormati? Ya, melalui bangsa Israel, melalui kerajaan-kerajaan Israel, Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, ya, semuanya Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih kemegahan, ya, sehingga sampai bangsa-bangsa sekitar pun mengagumi, ya. Dan juga setiap peperangan Tuhan memperlihatkan keperkasaannya, sehingga semua dunia bangsa-bangsa sekitar bisa melihat bahwa Tuhannya bangsa Israel lah Tuhan yang maha kuasa. Tapi di dalam perjanjian baru, saudara amati, adakah
Yesus menerapkan hal yang sama seperti di masa lalu? Tidak. Saya tanya, di Perjanjian Baru, adakah Yesus bersaing dengan dewa-dewa? Tidak ada. Tidak ada lagi yang namanya dewa matahari, dewanya bangsa apa Palestina. Tidak ada. Semuanya kalau ditanya siapa pemimpin apa mereka punya yang mereka sembah, siapa? Itu orang Katolik yang disembah Tuhan. Orang Protestan yang disembah Tuhan. Orang Buddha yang disembah Tuhan. Orang Buddha, orang Hindu, ya, siapapun semua bilang Tuhan, ya. Nah, sehingga sulit mau cari yang mana yang Tuhan yang benar ini. Maka untuk Tuhan mau memperlihatkan Tuhan yang benar yang mana, maka Tuhan merubah caranya yang dahulu. Tuhan tidak dengan kekayaan, Tuhan tidak dengan kemakmuran, Tuhan berikan dengan kesederhanaan. Dengan kesederhanaan melalui tulisan Nyonya White ini, melalui kemiskinanlah Tuhan mau mengukur siapa yang setia. Demikian juga sampai di kita 144.000 melalui kemiskinan Tuhan akan mengukur siapa yang Tuhan mau pakai. Dengan kemakmuran kita lihat Tuhan disingkirkan, Tuhan dijadikan nomor 2 di dalam periode perjanjian baru ini. Ya. Kalau di masa lalu Tuhan di nomor 2 kan Tuhan langsung binasakan. Saul dibinasakan. Daud hampir dibunuh. Ya. Daud hampir dihabiskan. Ya, banyak raja-raja Israel itu binasa semua. Bangsa raja-raja Yahudi, Yehuda juga habis semuanya karena dia mengalihkan misinya Tuhan, yaitu memuliakan Tuhan, dialihkan kepada dirinya sendiri. Di dalam perjanjian baru Tuhan tidak demikian. Tuhan tidak menyingkirkan, tapi Tuhan membiarkan. Dan Tuhan hanya memilih yang bersedia untuk dimiskinkan. Ya, ini bacaan yang kita harus terima di dalam periode kita. Saudara-saudara, kenapa kok saya mundur dulu ke sini? Ini agak lama saya di sini. Karena ini adalah peperangan kita semua, saudara, sampai hari ini. Siapa yang tidak memikirkan takut miskin, takut nggak punya uang, takut hidup menderita? Siapa yang tidak takut tentang keadaan tersebut? Mungkin kita sudah puluhan tahun hidup, sudah berjalan seperti sekarang, kita mungkin banyak yang sudah cukup nyaman dengan kehidupan kita. Mungkin kita banyak yang tidak terlalu mengeluh dengan kondisi kita. Mungkin hanya keluhan-keluhan hanya kok hari ini saya mau bisnis saya kurang gini. Tapi pada dasarnya kalau kita disuruh benar-benar meninggalkan kondisi kita sekarang, menuju kepada kondisi yang lebih menderita, adakah yang mau menerima? Atau kita kembali lagi seperti kita waktu dahulu, ya? Adakah dengan kondisi kita sekarang terus mundur lagi seperti zaman dahulu waktu kita baru merintis? Banyak yang tidak siap, banyak yang tidak mau. Bacaan ini mengingatkan kita Tuhan sedang menguji, ya, cermin yang Tuhan berikan itu sebagai alat uji. Tuhan sedang mau menguji kesetiaan kamu. Kesetiaan kamu bukan diuji dengan kekayaan. Kalau kekayaan kamu mungkin bisa seperti tadi, kekayaan terbukti banyak yang gagal. Tapi Tuhan mau menguji dengan kemiskinan. Karena calon 144.000 nanti harus jadi seperti biji sesawi. Siap dihina. Karena kita akan jadi contoh saingan dari Yesus. Siap tidak kita diremehkan, dihina. Ya, kita baca nih, janganlah kita bertekad untuk mendapatkan kekayaan. Jika kita melihat bahwa kemiskinan akan menjadi bagian kita, karena tinggal di dalam kebenaran. Saya ulangi, karena tinggal di dalam kebenaran. Ya, kemiskinan bukan karena kita foya-foya, ya, bukan, karena tinggal di dalam kebenaran. Jadi artinya jangan kita berpikir seperti orang-orang di luar sana, kalau di dalam kebenaran pasti kita sukses kayak orang-orang Pantai Costa. Kalau di dalam kebenaran itu tidak ada kegagalan, selalu berhasil. Itu pandangan-pandangan orang Pantai Costa, jangan dibawa ke kita, ya.
Artinya di sini terlihat kemiskinan akan menjadi bagian kita karena tinggal di dalam kebenaran. Artinya di dalam kebenaran pun ada kemungkinan ada kemiskinan. Jangan dikira di dalam kebenaran itu pasti hidup penuh ketercukupan. Salah. Ya, kita rubah semua cara berpikir kita. Di dalam kebenaran ada kemungkinan di dalam hidup yang penuh kemiskinan. Murid-murid Yesus, rasul-rasul setelah menjadi murid-murid Yesus semuanya menjadi miskin. Matius, ya, pemungut cukai, dia menjadi orang yang miskin. Ya, murid-murid Yesus semuanya menjadi miskin. Paulus, ya, yang dahulunya Saulus, dia setelah menerima Yesus, ya, mengikut menjadi salah satu rasul-rasul, dia menjadi orang yang miskin, ya, tapi tinggal di dalam kebenaran, ya. Nah, ini juga harus menjadi bagian kita. Tidak akan mungkin contohnya rasul-rasul itu miskin-miskin semua. Kita contoh saingannya calon-calon 144.000 hidup dengan kemegahan, dengan hidup yang seperti sekarang walaupun tidak miskin ya. Tapi kita juga tidak kaya. Tapi paling tidak kita tidak menderita rasul-rasul dahulu, saudara-saudara. Kalau memang kita seperti ini saja, itu sudah tentunya menjadi suatu iri hati kalau mereka bisa dibangkitkan. Rasul-rasul melihat kepada kita 144.000 tidak mempunyai pengalaman yang semenderita mereka. Bacaan ini mengingatkan kita potensi di depan kita akan lebih menyedihkan. Kita harus siap. Jangan kita marah kalau ketika kita dibuat miskin. Jangan kita bersungut-sungut ketika kita dibuat miskin. Ya, hanya karena kita mau mematuhi kebenaran. Ini ramalan atau kecenderungan kita menjadi miskin itu sangat terbuka besar di depan kita. Karena apa? Kita sudah belajar dari dasar-dasar kepercayaan umat Davidian. Yaitu apa? Kita disuruh menyusutkan semua kepentingan-kepentingan kita. Sampai sepenuhnya hanya Tuhan saja. Kita sudah belajar, kita disuruh meninggalkan kota. Ya, tinggalkan semua. Jual seluruh harta. Katanya Nyonya White. Ya, kita udah baca di situ. Artinya di sana sudah ada potensi kemiskinan di depan mata kita karena tinggal di dalam kebenaran. Dan nasihat Ellen G. White di sini, marilah kita tinggal di dalam kebenaran dan masuk dalam kehidupan. Saya agak lama di sini karena saya pingin semuanya buka mata. Jangan bacaan ini hanya berlalu begitu saja. Karena kita di depan kita ini kita benar-benar akan miskin, saudara. Saya juga bisa melihat bagaimana saya menjelaskan kepada teman-teman. Saya akan berhenti tahun depan. Saya nggak tahu bagaimana. Ya, kita lanjut, saudara. Mereka tidak akan menjadikan dunia sebagai Allah mereka dan memberikan otak, tulang, dan otot kepada mamun. Ini fakta, saudara. Selama ini kita bekerja, hidup, itu tidak memberikan otak, tulang, dan otot kepada Tuhan. Faktanya kita telah berikan kepada kepentingan kita mencari nafkah. Itu tidak bisa dipungkiri Tuhan, saudara-saudara sekalian. Dan ini yang Tuhan minta di dalam periode terakhir ini. Tuhan tidak lagi membiarkan kita menjadikan kepentingan diri sendiri ini adalah yang nomor satu. Tuhan menagih, ya, menjadikan dirinya adalah yang utama. Ya, kita baca yang terakhir. Penglihatan dunia yang akan datang itulah yang menyeimbangkan pikiran agar segala hal yang terlihat tidak mengendalikan perasaan. Ya, supaya apa yang kita lihat di depan ini jangan mengendalikan kita. Ketakutan-ketakutan kita itu sangat mengendalikan kita. Ya, maka itu Tuhan kasih penglihatan hari depan. Ya, gulungan-gulungan kebenaran itu dibuka. Ya, Tuhan kasih perintah petunjuk-petunjuk bagaimana supaya kamu bisa pantas di hadapan saya. Tuhan bukakan semuanya yaitu gulungan kebenaran. Salah satunya adalah suruh jual semuanya. Meninggalkan tempat-tempat yang kamu sekarang tinggal untuk pindah ke tempat yang terpencil. Bahkan kita kemarin baca Ellen G. White ya di dalam khotbahnya apa Nyonya White yang 2 minggu yang lalu renungan pendahuluan
Ellen G. White sampai sudah mengurangi baca koran. Baca koran disembunyiin sama Ellen G. White. Nah, bagaimana saudara kalau tidak punya banyak pengetahuan? Kalau saudara seorang bisnismen, menghindari semua bacaan-bacaan itu, otomatis wawasan saudara sangat kurang. Dan akhirnya apa? Termasuk saya yang bekerja, juga dengan kalau kita hal-hal yang duniawi kita pinggirkan, kita sembunyikan, pengetahuan kita hanya Alkitab, Alkitab, dan Alkitab, maka bagaimana kita mengimbangi orang-orang yang di dunia ini dengan ilmu pengetahuan yang berkembang? Kita otomatis menjadi orang yang terbodoh dari antara orang bodoh. Dan nilai kita bagaimana? Bukankah kita akan jadi biji sesawi yang tak ada harganya? Artinya kemiskinan benar-benar di depan mata kita. Jangan kecil hati, jangan marah saudara kalau ada kita akhirnya menjadi miskin. Ya, kalau Anda dikecilkan, Anda kehilangan bisnis atau apapun. Dengan cara ini kita belajar melihat kepada yang tak terlihat dan kekal dan menilai celaan karena Kristus lebih berharga daripada harta benda di dunia. Nah, tulisan ini tidak hanya untuk dongeng atau sekadar pengetahuan. Tulisan ini harus dilaksanakan saudara-saudara sekalian. Tuhan telah memberikan cermin supaya kita mengajak. Kita harus siap jalanan kita. Tadi kita udah baca pria dan wanita yang mau menerima, ya katanya cermin yang sejati itu, dia akan Tuhan berikan keuntungan-keuntungan tadi. Kita baca di dalam renungan. Bella, lanjut deh. Sekarang saya ingin ngajak saudara melihat bagan apa profil umat Allah, ya, saudara. Mudah-mudahan tadi sedikit saya mengajak saudara merenungkan. Ya, selain kita sudah baca, tapi sudah waktunya kita tidak hanya sekedar membaca, tapi direnungkan. Kalau tidak direnungkan, kita nggak bakalan memahami bagaimana menerapkan tulisan-tulisan Ellen G. White itu. Karena tulisannya Ellen G. White itu bukan sebuah pemberitahuan, tapi itu adalah sebuah perintah yang harus dilaksanakan. Ya, saudara, saya mengajak saudara kembali lagi berkali-kali saya berkali-kali menampilkan gambar ini kepada saudara sekalian karena gambar inilah memang calon 144.000 akan nanti keluar ya dari dunia ini kondisinya dengan gambaran seperti yang kita lihat di depan ini. Ya, ini adalah tertulis di dalam Amaran sekarang jilid 2 nomor 37. Saudara ingat gambar ini? Ya, seorang umat Allah itu ya dipengaruhi pengetahuannya dia akan sejarah dan pengetahuannya dia tentang hal-hal yang akan datang. Ya, pengetahuan sejarah dan pengetahuan hal-hal yang akan datang. Pengetahuan sejarah membekali dia untuk tahu tentang bagaimana menjadi umat Allah, bagaimana menghindari semua larangan-larangan, bagaimana setan itu bekerja, semuanya dia tahu dari sejarah, ya. Dan juga dia tahu tentang nubuatan, ya. Dia tahu tentang apa yang Tuhan rencanakan, kelepasan-kelepasan yang apa yang Tuhan siapkan, ya. Apa halangan-halangan, obstacle-obstacle apa yang ada di depan yang harus dilewati atau dihindari, ya. Ujian-ujian apa yang akan ada di depan, dia tahu, dia diberitahu. Dan tahapannya seperti apa yang nanti akan Tuhan rencanakan penyelesaian bagi pekerjaan di gereja maupun di dunia. Dia tahu, ya. Dan juga di dalam kesehariannya Tuhan juga menuntut si umat Allah calon 144.000 ini melaksanakan perintah-perintah dan syariat-syariat. Ini yang harus dilakukan oleh umat Allah. Inilah profil umat Allah. Dia tahu tentang sejarah, dia tahu tentang hal-hal yang akan datang, dan dia membangun moralnya, tabiatnya, karakter. Ya, dia laksanakan perintah-perintah dan syariat-syariat. Kewajiban-kewajibannya dia lakukan. Inilah profil umat. Inilah lanjutnya. Saudara sudah lihat ya,
Ada sejarah, ada nubuatan, ada syariat-syariat yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-harinya, menjadi tabiatnya, menjadi kebiasaan, menjadi karakter daripada si umat Allah calon 144 ini. Sekarang mari kita baca ini. Saya banyak mengajak saudara, menggugah saudara ya. Dengan bacaan-bacaan ini saya mengajak saudara berpikir, menggugah pikiran saudara. Saya tidak hanya mengajak saudara membaca, tapi saya mengajak Anda berpikir. Nggak boleh dikecilkan Del, biar terbaca semua. Del. Oke, ya, mari kita baca. Berhubungan dengan gambar tadi, kita sekarang baca petunjuk Ellen G. White. Sistem hukum ganda, ya. Jadi khotbah Ellen G. White ini bicara tentang adanya hukum ganda. Ya, mari kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Lihat, ya. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow, kasihan sekali. Kasihan sekali ya. Dia yang tidak mengenal dosa, ya, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Wow. Jadi tadi saya bilang betapa kasihannya orang nggak salah kok disuruh dibuat salah karena kita. Jadi dosa itu sebenarnya kita yang buat. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Maka kita harus bayar, saudara. Kalau ada orang mau memikul dosa kita, masa saudara nggak mau bayar? Saudara harus bayar. Ada orang rela mau rela akan dirinya tidak berdosa, dibuat menjadi dosa gara-gara kita. Masa kita nggak mau bayar? Itu inti yang dijelaskan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Ya, haruslah jadi orang yang sadar diri, jangan dablek. Ya, kalau bahasa orang pada umumnya jangan dablek. Kalau sudah sampai ada yang mau mikul, bayarlah upahnya, tarif tarif memikulnya itu kamu bayar. Ya. Supaya dia jangan protes atau dia membatalkan pemikulannya. Kita lanjut dulu. Selamat sahabat Om Niko Yekwan. Fakta bahwa pasangan suci yang tidak menghormati satu larangan khusus Allah dengan demikian melanggar hukumnya dan sebagai akibatnya menderita akibat kejatuhan itu. Harus mempengaruhi semua dengan satu pemahaman benar tentang karakter hukum Allah yang suci. Ya, kita ulangi. Ya, dengan sebagai akibatnya menderita akibat kejatuhan itu, ya semuanya harus menerima akibat dosa itu, ya semua, ya semua keturunannya sampai generasi kita harus mempengaruhi semua dengan satu pemahaman benar tentang karakter hukum Allah yang suci. Jadi gara-gara Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka seluruh generasi di bawahnya harus diberikan pemahaman yang benar tentang karakter hukum Allah yang kalau mau ditebus, kalau mau dipikul dosanya. Ya, oke, kita lanjut. Umat Allah yang disebut kepunyaannya yang istimewa diberi keistimewaan dengan satu sistem hukum ganda. Ini yang harus dipahami ya. Mari kita baca. Ini yang harus dipahami. Ya. Jadi umat Allah diberikan satu sistem. Sistem hukum ganda. Tahu saudara sistem? Sistem itu aturan main. Ya. Sistem itu sebuah pengaturan main. Ya, pola, sistem, itu yang namanya sistem. Aturan main, tahapan-tahapan, ya, itu sistem namanya. Sistem hukum ganda. Jadi si umat Allah ini karena sudah jatuh dalam dosa akibat dari nenek moyangnya, maka Tuhan berikan sistem hukum ganda. Supaya apa? Supaya mau dosanya dihapuskan. Ini syarat yang diberikan oleh si penebus. Yang tadi mau mikul dosa kita, ini syarat. Dia kasih 2
hukum ganda.